Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini NU Online mengundang tamu yang tidak hanya spesial, tapi juga istimewa, tapi juga sangat distintif. Hari ini adalah episode Lebaran 2025, dan kalau Anda melihat narasumber kita hari ini, asosiasi Anda hampir pasti akan langsung ke Ramadan atau Lebaran. Kang Samsudin Hardjakusumah atau Sam Bimbo, vokalis dan pendiri grup musik Bimbo, Kang Sam, Kang Acil, Menjaga. Kang Jaka, dan dulu ada Iin. Iin Parlina. Alhamdulillah, Kang Sam bersedia untuk menjadi narasumber Menjadi Indonesia. Terima kasih. Ini suatu kehormatan buat NU Online. Ya. Ya. Nah, Kang Sam ini dan grup musik Bimbonya, seperti yang tadi saya katakan, itu adalah salah satu penanda masuknya Ramadan dan salah satu penanda masuknya Lebaran di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita sudah dengar lagu-lagu ada sajadah panjang terbentang, orang wah ini udah bentar lagi puasa. Ya. Atau lagu-lagu Bimbo yang lain menandakan bahwa kita sedang memasuki bulan puasa atau sebentar lagi Lebaran. Ya. Ya. Nah, Bimbo ini juga terkenal dengan lagu-lagu religius. Ya. Ada beberapa lagu yang sangat religius dan mungkin bagi beberapa pendengarnya bisa membuat mereka meneteskan air mata. Ya. Ada juga yang lagu sifat 20. Nah, itu biasanya dilagukan menjelang sholat maghrib. Jadi itulah salah satu lagu yang agak relate ya Yeah. dengan komunitas Nahdliyin di Indonesia. Nah, ini pilihan tentang lagu religi ini bagaimana dulu, Kang, ceritanya, Kang? Kalau ini barangkali ini seperti ini saja, seperti air mengalir saja. Oke. Saya tidak ada yang namanya, wah kita ke sini nanti kita akan begini, kita tidak mengalir saja. Jadi buat saya ini suatu karunia Allah juga. Alhamdulillah, kenapa saya ke situ larinya ya? Bukan musik rock yang dahsyat, yang sampai ada yang loncat-loncat, sampai ada yang pakai api. Jadi saya balik lagi wajar-wajar saja kemunculan kita, karena kita di situ ada yang namanya performance tuh suara yang baik dan dilihat baik. Itu sederhana aja itu. Oke. Kalau mau lebih lagi, saya bukan tempatnya. Saya kan bukan bintang film. Penampilan begini saja. Jadi ya mengalir secara wajar aja gitu. Ya. Oke. Nah, kemarin tanggal 16 Maret, Kang Sam ini baru konser religi. Ya, dengan aransemen oleh Mas Erwin Gutawa. Ya betul. Di Taman Ismail Marzuki, tempatnya. Kemarin tanggal 16 Maret. Dan tadi Kang Sam cerita bahwa bahkan Kang Sam sendiri merasa sangat tersentuh ya, dengan orkestrasi Erwin Gutawa. Ceritanya bagaimana itu, konser itu? Saya kebetulan ya Erwin Gutawa itu dengan saya keluarga besar, jarang ketemu, jarang sekali. Kita suka lihat di TV, dia mau muncul di TV, saya muncul di TV, dan kita bisa lihat kedahsyatan musiknya. Kemarin tuh bisa bertemu, dia yang bikin aransemen, kebetulan lagu-lagunya ya menjelang mau yang temanya ruhnya tentang puasa ini. Dan situ ya yang paling tersentuhnya Bung Erwinnya itu sendiri, dia sampai bilang kemarin, aduh Kang, makasih sekali, saya sangat tersentuh dengan lagu Tuhan ya, yang saya buat. Jadi ya biasanya ya biasa-biasa saja, tapi itu saya pun membawakannya nyaman, enak, aransemennya bagus. Jadi tidak lagu yang nyanyi sama orkes itu nyatu. Kadang-kadang kan keganggu yang nyanyi ini, atau yang nyanyi ingin lebih dari musik, atau musik lebih berisik dari nyanyi. Ini nyatu semua, merdu sekali. Sampai ya istilahnya bisa nangis, terharu. Dan itu seketika kan, lagu itu panjangnya paling-paling 3 sampai 4 menit. Ya. Jadi itu memang sebuah kenangan, karunia
bagaimana sebuah lagu dibuat aransemen yang bersatu dengan lagunya sehingga yang nonton semua hanyut terbawa. Hanya sayangnya di Teman Ismail Menuju Jogja, kalau itu bisa masuk di film sampai masuk ke TV barangkali lain lagi suasananya. Lebih banyak yang lihat. Oke. Tapi ramai ya kemarin ya? Alhamdulillah kelihatannya penuh karena kan. Kang Sam ini menarik. Jadi Kang Sam ini lahir tahun 1942. Sekarang usianya 83 bulan Mei nanti. Tapi di usia segitu beliau ke Jakarta naik travel. Ya. Sebetulnya naik mobil sendiri masih bisa, nyetir masih bisa. Bahkan masih bisa nyetir. Masih, saya asal satu jalan. Bandung Jakarta stop, Jakarta Bandung stop. Harus tidur. Kalau bolak-balik udah capek ya. Nggak kuat. Ngantuk bawaannya. Betul. Dan usia saya tuh sama Gus Dur hanya beda dikit. Bahasa Sunda tuh kolot supa beda, hanya beda setahun 2 tahun. Kurang, kalau nggak salah hampir sama. Beda ya setahun lebih lah. Ya saya pernah sempat juga ngobrol dan pernah undang juga Gus Dur dalam sebuah acara. Dia diantar sama putrinya siapa tuh? Mbak Yeni. Jadi ya Gus Dur tuh menurut saya dia seniman besar yang nyeleneh. Dia bisa nembak orang yang ditembaknya nggak bisa apa-apa. Jadi itu dia seorang jenius yang luar biasa. Itu kapan itu, Kang? Aduh, udah lupa lagi. Sudah presiden tapi ya? Sebelum jadi presiden. Sebelum jadi presiden. Tahun 90-an mungkin ya. Kalau nggak salah konser Bimbo berapa puluh tahun dia pernah diundang. Dan dia hadir. Tapi memang enaknya ngobrol sama Gus Dur jangan dalam begitu kalau bertemu gini. Itu udah ngobrol ngalor ngidulnya enak. Tapi dengan umur yang hanya selisih 2 tahun dengan Gus Dur, tapi jenengan masih sehat begini ya? Masih pakai celana jeans, masih pakai jaket kulit, suara masih bagus, tadi juga masih lincah. Apa rahasianya, Kang? Mungkin ya. Saya penyakit saya persis saya masuk 83 kerasa sekali ada drop dari memori saya. Oh, di memori. Pelupa. Ya. Sebelumnya saya tidak ini, baru sekarang lihat wajah ini rasanya kenal, namanya lupa. Kemudian ditanya kemarin apa, begitu tanya kemarin apa langsung saya mesti putar rewind dulu. Kemarin teh dari bangun teh ngapain? Oh, diurutkan dulu ya. Itu pernah saya baca untuk supaya memori kita kuat. Setiap hari kita tuh begitu diam, bangun tidur apa yang kita lakukan. Nah itu biasanya lupa. Bangun tidur tuh ke kamar mandi dulu, atau diem dulu, atau apa dulu. Terus, nah itu tiap hari, kalau kita tiap hari itu diurut, insya Allah memori itu tetap lumayan ya. Tidak drop sekali. Nah saya kan orang yang urakan, saya mah bangun tidur bisa loncat, bisa kemana. Hanya yang saya robah tuh sekarang karena umur makin tua, ya kita udah tahu kan kita bakal pulang. Saya selalu tidur cepat. Jam 8 kalau habis isya ngantuk, saya nggak, padahal TV rame, saya termasuk suka nonton TV. TV rame ya udah berhenti. Kalau ngantuk tidur, tapi jam 2 bangun. Nah jadi jam 2:30 bangun terus sampai ya tahajud. Maaf ya bukan takabur, itu jadi way of life saya. Salat subuh, ambil duha, habis duha baru bobo. Jadi bobo lagi tuh sekitar jam 9. 9 pagi bobo sampai jam 10. Sampai jam 10, oke. Dihitung-hitung memang 8 jam, cuman jadwalnya dirubah. Kegiatannya itu orang lain masih tidur, kita bangun. Orang lain lagi kerja, kita udah tidur lagi. Kan orang jam 12-11 tuh masih kerja, kita udah tidur lagi. Sejam, 2 jam. Supaya meminikan fisik ya. Hanya biasa saya kadang-kadang seminggu 2 kali sama istri saya tuh jalan kaki. Keliling lapangan sepak bola. Tapi sebentar, kalau habis tahajud tuh sambil nyanyi ada saja. Oh enggak ya, kirain. Jalan kaki untuk melatih fisik ya. Kemudian ya itu lumayan lah 5 kali keliling sepak bola lumayan. Dapat capeknya pulang. 2,5 kilometer lah itu kira-kira. Ya, lumayan. Ya alhamdulillah Kang, semoga tetap sehat ya. Jarang sekali saya melihat
orang di Indonesia umur 80-an tapi masih selincah dan sebugar jenengan ini. Tapi saya jujur aja ya, saya pernah bertemu dengan orang-orang hebat, ya istilah kita sebagai orang-orang yang mengerti agama, beliau mendapatkan ini istilahnya pangkat waliullah. Yang satu usia 150 tahun, yang satu 160 tahun. Itu begitu ketemu tuh, sampai begitu ngomong aja udah merinding. Bagaimana dahsyatnya dan sederhananya itu orang. Saya udah tahu kalau ketemu yang gitu udah nggak usah tanya 2-3 kali. Bawa air, minta didoain, minum, dan saya semurkan ke muka biar ganteng. Karena doa yang mustajab itu doa yang gitu. Doanya bukan panjangnya, dia cuma berdoanya, udah alhamdulillah. Karena ketemu yang gitu dia susah. Saya dikasih tahu guru saya, ini usianya segini, kalau bisa hadir, alhamdulillah. Dan saya tanya kepada yang jaga-jaga, karena kan yang begitu tinggalnya tuh menyendiri. Suka ada tamu enggak? Ya kadang-kadang. Nah saya masih penampilan kayak gini, rambut nggak karuan, masih diterima. Yang lucunya, ini jadi cerita ke situ ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Begitu kami hadir, pertama kali kami hadir, beliau telanjang bulat. Kaget saya. Loh, langsung imajinasi saya, beliau sakit nih. Kok terima orang? Ternyata karena beliau sudah tidak bicara, karena dia ini kan sumber dosa. Kita itu di depan Allah masih telanjang. Jadi dia memberitahu ke kita, kamu ini di depan Allah. Jadi artinya apa? Doa-doa sholat itu adalah pakaian kita. Kita tuh belum berpakaian benar. Pulang dari situ kita lapor ke guru kita. Itu kamu itu di depan Allah tuh masih telanjang. Jadi makanya jadilah manusia yang benar tuh artinya semua ketetapan agama tuh lakukan, plusnya juga dengan sunnah-sunnahnya. Ya kedua kali datang ke sana udah normal. Dan kemudian juga saya tanya, pernah ada kejadian tamu-tamu datang. Ya dalam 2 penjabat. Biasa penjabat datang kan bawa beras, dia nyuruh pembantunya, tolong pagarnya digembok. Nggak diterima. Jadi saya rada sombong. Ini koboynya nggak keruan diterima, kok para penjabat enggak. Koboy. Jadi saya dalam ini, ini manusia yang istimewa di depan Allah udah lain. Ya buat saya itu luar biasa. Mending bertemu gitulah daripada pertemuan penjabat. Minta didoain kita bisa selamat dunia, selamat akhirat. Itu bertemu dengan beliau yang orang sepuh itu atas rekomendasi guru. Saya punya guru. Alhamdulillah guru saya itu ya pesantrennya lumayan 15 tahun. Jadi ya pesantren dalam arti ujlah. Ya ujlah itu kan ada metode pesantren di mana kita tidak tidur, tidak makan kayak puasa gitu. Dan dia melakukan doa-doa yang tertentu sampai mendapatkan ya gimana ya istilahnya, sampai bisa baca orang ya. Dan itu tidak ada pelajarannya, tidak ada tertulis. Itu biasa masuk pesantren biasanya. Saya pernah ingat pernah di pesantren. Waktu umur berapa? Bulan istimewa. Ingat habis Isya Bobo. Jam 11:30 bangunin. Sebelum maghrib dikasih kertas 4 baris doa. Ingetin ya, bacain 11:30. Jangan bertanya. Karena kita rombongan ya. Ada 5 orang. Itu semua ngecebur ke Tebet. Bayangin jam 12 malam tuh. Ngecebur terus baca doa tadi, ya hilang. Dingin kan. Yang dari rombongan itu cuma 1 orang yang bisa. Karena perintahnya ngecebur, baca, naik ke darat, baca lagi doa, ngecebur lagi. Ini kan metode menurut orang normal mah, itu mah apa namanya istilahnya, sirik, apalah, karena nggak ngerti. Itu kan kalau di pesantren hal itu hal yang biasa. Memang ada metode-metode di mana menurut orang awam ini kok aneh, ya itulah memang pelajarannya. Begitu selesai, cuman 1 yang lulus, jadi yang lain nggak lulus. Gagal. Ya. Nah artinya kalau orang yang benar, ya itu berarti bukan begitu lagi, lebih dari itu. Ya, mungkin guru saya lebih dari itu.
Dan dia udah bisa membimbing kita untuk arah kemana. Segini aja susah, apalagi yang lebih dari itu ya. Tapi ini Kang, Anda menekuni itu kan masuk ke wilayah dunia spiritual Iya, ya? betul. Itu ada pengaruhnya ke musik nggak? Pilihan-pilihan spiritualitas Anda? Saya nggak berpikiran ke sana. Itu buat saya mah istilahnya ya seperti makan minum aja. Oke. Ya karena seperti ya rutin kita kan habis sholat zikir terus ya. Dan itu kita pun tidak tahu zikir kita benar atau enggak, maksudnya diterima atau enggak ya, karena zikirnya udah ada ininya ya, bakunya, baca ini berapa kali. Dan juga memang itu biasanya ya itu tadi kalau kita istilahnya dalam keadaan tertentu kita sampai mimpi yang aneh, nah itu luar biasa. Karena itu tidak mungkin mimpi itu dalam arti setan. Kalau kita mimpi ketemu malaikat atau nabi, kita kan kaget. Jadi saya nggak bisa cerita karena ini betul-betul goib dan istimewa. Jadi jangan-jangan nanti kan pendengar TV si Sambi Morning ngibul, saya nggak bisa karena yang ini sangat eksklusif ya. Jadi buat saya ini suatu karunia yang nikmat ya. Kita dalam hidup ini kok bisa sampai begitu. Karena kita kan tahu besok bakal mati. Mati kan kita tidak tahu seperti apa. Tapi insya Allah kalau kita dapat bimbingan spirit dari orang-orang yang mempunyai kemampuan itu, ya insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat itu ya. Ya, betul. Tapi gini Kang, pengalaman spiritual tadi yang Anda rasakan, itu sama tidak dengan ketika Anda menemukan ilham untuk menulis lagu? Enggak, beda ya? Beda. Itu saya itu kan dalam berkesenian dua, saya kuasa itu melukis sama bikin lagu. Itu ya datangnya biasa-biasa aja. Memang kadang-kadang pernah saya berpikir untuk membuat satu tuh puasa dulu. Enggak saya. Jadi saya udah menganggap itu hal yang biasa gitu. Karena itu sepertinya kalau puasa dulu kita kan menjauhkan diri dari masyarakat. Ya saya orang yang normal ya. Hidup bergaul dengan masyarakat, dia tahu kita menyendiri. Cowboy. Seminggu di dalam berdoa aja minta pada Allah. Rasanya itu bukan dunia saya belum mampu ke sana. Ya mungkin besok bakal ke sana tidak tahu ya. Tapi saya jalani sekarang tuh semua normal, apalagi sekarang saya punya istri, punya anak, punya cucu. Nah ini apalagi nih, kita lihat perjalanan cucu kita. Anak kita bener nggak nih jalan kehidupannya. Karena dunia mereka dan dunia kita udah jauh berbeda. Ya nomor satu bisa selamat dunia, selamat akhirat itu gampang ngomongnya. Selamat dunia, selamat. Waduh itu sulit. Bisa sembahyang bareng aja tuh nikmatnya luar biasa. Ya. Dengan anak cucu. Dengan anak cucu sembahyang bareng itu luar biasa. Nah, sekarang apalagi anak cucu berpencaran kemana-mana, kita kan suka ngecek sholat Jumat di mana, sekolah sholat di mana. Alhamdulillah masih sholat Jumat masih di masjid. Kalau ditanya sholat Jumat nggak sempat lagi makan tadi, ada udah kacau. Jadi masih kita jaga tuh wajar dalam arti benar untuk agama ya. Oke. Cucu berapa? 5. 4 laki, 1 perempuan. Dan sudah pada kuliah, sudah pada lulus kuliah ya? Satu lagi baru selesai, sekarang mau kuliah. Laki dua-duanya. Nah, saya tuh justru sekarang lagi dekat sama yang paling kecil, yang perempuan. Kemarin saya bawa nyanyi, rekaman, masuk lagu kasidah. Judul satu lagu Tuhan, lagu satu, kemudian satu lagi lagu baru. Nah, ini anak saya lihat, ini gimana anak yang sangat hijau ya, tapi saya lihat sembahyangnya alhamdulillah. Tapi yang anak sekarang, Anda tahu anak sekarang gimana? Gini. Tablet, gadget. Nah, ini makanya ini bahayanya apa? Kalau ini benar alhamdulillah, tapi kan ternyata di gadget tuh yang sangat jelek pun ada kan. Dan banyak. Nah, ini balik lagi kontrol kan dari ibunya. Makanya dikasih pinjam sama ibunya sebentar, ya udah tidak ini. Jadi memang ujian-ujian yang datang kepada manusia hari-hari ini makin mengerikan. Jangan sampai besok lusa tuh bahwa berperilaku yang menurut agama salah seperti binatang tuh jadi manusia aja seperti binatang.
Tapi gini, Kang, eh, ada nggak sih dimensi spiritual dalam musik menurut Anda ya sudah menjadi musisi dari tahun 60-an? Saya nggak tahu ya. Hmm. Jujur aja saya bikin musik bikin aja. Oke. Dan ya itu tadi di dalam bermusik biasa saya cuma itu di dalam bermimpi itu. Nah, ya istilahnya itu kita masuk dalam dimensi yang aneh itu saya mengalami beberapa kali yang aneh-aneh. Tapi ini mungkin nggak bisa diceritakan pada publik ya. Karena ini yang nonton nanti menganggap saya berklinik kria, ingin dipuji, salah paham, ingin dipuji. Tapi sebetulnya saya mengalami hal-hal yang menurut saya sangat indah ya, luar biasa dunia itu. Ya, saya nggak bisa cerita bagaimana seperti apa keindahannya. Iya, tapi kan begini ya, para pendengar musik Anda menangkap satu unsur ya, dan dimensi spiritual, terutama pada lirik-lirik yang sangat kuat ya, dan yang sering diputar di Ramadan yang beberapa ditulis oleh Pak Taufik Ismail ya. Misalnya pada Ada Sajadah Panjang Terbentang ya, itu kan sangat dimensi spiritualnya bagi banyak orang sangat kuat ya. Kemudian Rindu Kami Padamu Ya Rasul. Ya, bagi saya salah satu puncak spiritualitas seorang Muslim ya adalah rindu kepada Rasulullah. Ya. Nah, Anda kemudian menafsirkan lirik-liriknya yang ditulis sama Pak Taufik Ismail ini kan dalam nada ya, dalam notasi nada, notasi balok di dalam lagu. Nah, ini prosesnya bagaimana? Justru itu, saya sama Bang Taufik tuh sama. Saya juga nggak tahu Bang Taufik juga sering membuat lirik tuh dalam keadaan yang surprise. Beberapa kali kita minta mentok, persis jadi, dia juga kaget. Loh, kok jadinya begini? Jadi itu, ya itulah. Jadi kalau pakai nalar pikiran normal, ya mungkin ini dalam norma dalam 2,2, munculnya itu memang ya surprise ya, di luar dugaan. Dan kebetulan nih, Anda cerita ada Bang Taufik, ini sebentar lagi ulang tahun Bang Taufik ke usia 90 kalau kita bakal ada semacam selamatan. Ya beliau ini dengan saya ya udah ngejodoh ya. Karena si lirik di beliau juga banyak diminta orang dan jadi dan bagus-bagus. Lain antara ini yang dibawakan sama Ahmad Albar tuh. Ketika Tangan Berbicara kalau nggak salah tuh. Kemudian satu lagi sama siapa ada selain Ahmad Albar, siapa lagi lupa lagi saya. Ada beberapa penyanyi ya yang liriknya dari dia. Hanya buat saya ya Bang Taufik tuh orangnya itu beda jauh dengan saya. Saya kan liar lah istilahnya. Kalau Bang Taufik itu ini dia lebih bijak. Tapi kalau ngobrol sama Bimbo bareng sama si Acil suka dibawa bahasa Sunda gonjakan guyon, dia suka ngakak ketawa, dia sampai kok kamu sampai pikiran ke sana Cil. Jadi kita suka ya istilahnya kalau kumpul bareng di luar orang lain kan kita bisa ngomong bebas ya. Tapi kalau ketemu banyak orang, kita tahu diri ya. Dan dia Bang Taufik itu udah kayak begawan. Dan sekarang udah mulai kurang bicara kayak kata istrinya. Ya mungkin karena makin tua itu ngapain banyak bicara ya. Iya betul. Mengurangi lisan. Mengurangi lisan dan mengurangi dosa. Mengurangi dosa. Tapi dulu cerita awal puisi-puisinya Pak Taufik Ismail digunakan sebagai lirik lagu Bimbo. Justru itu yang lucu tuh ini. Pertama kali Bang Taufik bikin lirik buat Bimbo, dia juga kaget. Saya dikasih tahu sama Ramadan KH, sastrawan besar Indonesia tuh, bapaknya si Gilang. Kalau kamu butuh, hubungi Taufik. Dia nih sastrawan yang ini dalam lirik-liriknya temanya tentang agama. Akhirnya saya datang bertamu, kita udah bikin lagu biasa. La di gitar, pakai rekam di kaset. Datang ke rumah. Gimana saya bisa bantu apa? Bang, tolong bikinkan liriknya, lagunya udah jadi. Ini lagunya nanti bisa dengar di kaset. Oke, ini saya perhatikan. Buat kapan? Bisa nggak besok? Nggak bisa ngomong. Cuma ini orang datang bertamu dengan sopan, mintanya menyebalkan. Akhirnya dengan keadaan terpaksa dia bikin dalam yaitu lagu Rindu Kami Padamu Rasul. Ya Rasul.
kaget. Pertama itu, Iya, pertama lirik pertama. Itu dan dia juga kaget dalam keadaan terpaksa dan bagus. Jadi ya begitulah. Nah kesininya saya nggak begitu lagi, nggak besok jadi enggak. Jadi lebih sopan ya. lebih sopan, ada jarak. Gitu. Oke. Nah, tapi sebelumnya kan sudah ada lagu-lagu Bimbo yang liriknya juga religius kan? Enggak. Sebelumnya? Belum. Yang pertama kali itu lagu Tuhan. Lagu Tuhan itu yang pertama kali lagu Tuhan itu lirik dan lagu saya yang bikin. Saya ngetes. Nggak, Tuhan itu berarti setelah sebelum Sajadah jauh lagu awal. Sebelum Rindu Kami Padamu. Sebelumnya. Oh iya berarti sudah ada kan? Ya jadi waktu itu kami bikin lagu pop, kemudian saya iseng. Bisa nggak temanya tentang agama? Ya saya bikin lagu Tuhan. 70-an, tahun 70-an ini ya? 70-an. Oke. Begitu jadi ya alhamdulillah reaksi luar biasa. Yang marah sama yang suka, penggemar tuh masuk tuh surat-surat tuh. Dulu tuh kan kalau penggemar musik tuh kirim surat langsung. Ternyata yang jadi kalau yang marah tuh protes. Udah kalau lagu pop aja, lagu cinta nggak jangan usah bawa-bawa agama aja. gitu. Okay. Tapi yang ini yang mendorong agama banyak sekali, lebih banyak daripada yang marah-marahin. Udah saya cari. Ya itu tadi kebetulan Ramadan Kaham beritahu ke sana, ya udah. Taufik. Pas ya jadinya ya. Pas alhamdulillah. Jadi akhirnya setelah itu lebih banyak memproduksi lagu-lagu religi. Iya. Enggak, jumlah saya tetap batasi. Jangan lagu religi kayak lagu pop. Lagu pop tuh tiap hari bisa bikin. Kalau religi tidak mau saya. Nah, ini supaya jadi langgeng. Kayak saya ingat, saya inspirasi pada lagu Natal. Kayak Silent Night, Holy Night. Itu kan dinyanyikan tiap tahun. Saya ingin lagu saya begitu. Jangan saya bikin 1000 lagu tapi dinyanyikan, sekarang nyanyikan, besok tidak. Nah sekarang lagu itu, begitu masuk bulan Ramadan yang saya sangat nikmat, lagu ini dinyanyikan orang lain. Jadi orang lain, penyanyi seniman lain menganggap ini, maupun audiens ini udah milik kami, bukan milik Bimbo. Nah kalau milik kami semua, ya alhamdulillah itu yang mahal tuh. Jadi kita jaga, jangan sampai lagu tuh ya banyak tapi value-nya nggak diingat orang. Iya. Sedikit tapi berbobot gitu ya. Dari lagu-lagu yang sangat populer di bulan Ramadan sampai Idul Fitri, Rindu Kami Padamu Ya Rasul, Tuhan, Ada Sajadah Panjang Terbentang, Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya. Mana yang bagi Kang San pribadi paling favorit? Rindu Kami Padamu Ya Rasul. Rindu Kami Padamu Ya Rasul. Apa yang membuat lagu itu menjadi favorit Anda? Apanya? Ya itu liriknya luar biasa. Kita ke bawah ya. Ya Allah, ini Rasulullah luar biasa ya. Jadi kalau kita sampai hanyut bisa nangis. Beliau tuh udah ya istilahnya seluruh jiwa raganya bukan buat dia, buat Allah. Karena Allah yang luar biasa. Jadi gimana? Ya manusia teladan, manusia contoh. Lelaki mulia, lelaki pujaan, dan itu yang jadi ini kita kan panutan kita. Dan Anda setiap kali menyanyikan itu masih terasa getarannya. Itu biasanya kalau nyanyi bareng sama Iin yang kacau tuh. Udah pasti nangis terus muter. Gimana tuh ya? Karena lagu begitu. Nah, kemarin waktu saya sama Erwin, lagu saya lagu Tuhan, itu aransemen lagunya. Diret kosong. Ya Allah. Ini dahsyat sekali aransemen musik. Tidak si Erwinnya juga yang jadi arrangernya, yang jadi konduktornya juga sama. Jadi gimana ya? Ya itu yang namanya, kalau tidak salah, musik adalah seni yang paling tinggi derajatnya. Karena masuk ke sini terus ke sini. Betul. Kalau sastra kan mata, mata baca, masuk, tapi sampai nyentuh. Tapi kalau musik tanpa lirik bisa nangis. Betul. Jadi ya gimana ya? Jadi alhamdulillah lah kita masih Indonesia beda ya, bukan sombong. Lagu lirik tema tentang agama dimulai dari sini. Sekarang di Eropa juga sama. Dan itu
siapa Maherjen siapa? Maher Zain. Nah itu baru bikinnya. Kita bikin tahun 70. 70-an. Ya. Ya. Jadi artinya memang ya ada fasenya, ada orang Islam menganggap tidak boleh musik itu haram. Ada yang ya saya tidak mau berdebat. Silakan aja. Tapi balik lagi, itu kalau musik menyentuh sampai kita ingat Tuhan itu haram. Coba kalau kita ingat kepada Allah tuh apakah mesti hanya dengan sembahyang saja? Tanpa sembahyang kita ingat Allah karena dengan musik kan boleh saja. Tapi kita tidak mau adu argumentasi, apalagi pakai ayat. Saya silakan berbeda pendapat, kita itu adalah demokrasi. Betul. Tapi balik lagi kita berbuat sesuatu karena Allah juga ya, buat kepentingan beliau juga. Kang Sam, kita flashback. Ya. Ini. Anda kan mulai main musik itu tahun 50-an ya? Iya. Tahu ya, masa-masa remaja lah ya, mungkin tahun umur 55 SMA, kalau nggak salah. Tahun 55. Ya, SMP. SMP 13 tahun lah ya, 13 atau 14 tahun. Nah, itu kan Indonesia merdeka baru 10 tahun, Kang. Ya. Terus juga infiltrasi musik-musik dari barat ya, grup band dari barat, penyanyi-penyanyi barat juga mulai masuk ke situ. Dan ditambah kalau saya baca-baca skena, kalau bahasa anak sekarang tuh skena, dulu belantika kalau zamannya Kang Sam. Belantika anak-anak muda di Bandung kan sangat sangat asik. Nah, Anda ada pengaruh dari situ? Kekoboyan Anda? Jadi pengaruh yang saya dapat pertama dari penyanyi senior Indonesia Sam Saimun, Bing Slamet, Bing Astono. Nah, beliau ini dulu adalah bintang-bintang radio Indonesia. Betul. Setiap kali ada pertandingan nyanyi di radio, saya ikuti. Itu beliau itu kan warna suaranya berbeda. Nah, kita ya menguasai lagu-lagu itu. Kebetulan salah satu pengarang dari lagu-lagu yang dipertandingkan waktu itu ada yang terkenal namanya Said Effendi. Dia tuh seorang pencipta lagu yang sangat religius. Lagunya terkenal Bahtera Laju. Cengkoknya Melayu, bukan dangdut, cengkok Melayu. Nah, saya termasuk penggemar beliau. Nah, kemudian jadi saya sering nyanyi di sekolah tuh pakai itu, diiringi piano. Begitu datang musik ngikok, ya musik cowboy ini ya, musik rock. Kita termasuk bahasa Sunda tuh tersentuh. Nah, saya mulai main musik rock, nyanyi waktu itu SMP nyanyi di Taman Lalu Lintas di Bandung. Jadi kita dari sekolah ke Taman Lalu Lintas itu jaraknya kurang lebih ada 200 meter. Taman Lalu Lintas tuh sekarang masih Taman Lalu Lintas ya namanya. Saya di SMP 2 dulu, Jalan Sumatera. Oke. Nah, itu gitar, bass semua digotong, dibawa ke Taman Lalu Lintas, main di situ. Nah, itu tiap hari Minggu tuh rame nonton kita. Wah, kita ditonton aja udah seneng. Nah, kebetulan ada bapak musik Indonesia, Bapak Angklung terkenal, namanya Pak Daeng Sutigna. Melihat kita manggung dengan lagu rock, marah besar. Kamu main lagu musik apa? Gak karu-karuan. Ya kita ya istilahnya katoel bahasa Sunda tuh ya, tersentuh. Nah, di dalam bermusik demikian, saya kemudian ada undangan main di restoran di Puncak Pas. Jadi setiap hari Sabtu sore kita naik truk ke Puncak Pas. Oh, naik truk gitu ya? Truk, bukan naik pickup, truk. Kita ngegeletak, pakai kasur. Dan waktu itu gerombolan DI masih banyak. Iya, gerombolan. Alhamdulillah sampai sana kita main di hotel, nyanyi, dan di situ Hotel Puncak Pas itu persis di pinggirnya markas tentara. Jadi banyak turis-turis yang datang bule, nginep di situ, pada tidur, dansa-dansa kita iringi. Nah, kita pulang Minggu sore, kan Senin sekolah. Orang tua kita di Bandung udah nunggu semua. Ini kalau di jalan dicegat gerombolan gimana? Alhamdulillah ya, Gusti Allah baik, selamat saya. Itu berapa tahun? Nah, kebetulan yang mensponsori waktu itu ada Komandan Kodim di sana, Bapak Kolonel Sumantri kalau nggak salah. Dia yang mendorong kita supaya main band di sana. Kita punya duit. Nah, dari perjalanan itu kemudian zaman Bung Karno dilarang musik pakai nama-nama Barat. Namanya waktu itu di Alulas karena ada lagu bebop Alula, lagu rock ganti jadi Aneka Nada. Nah, kemudian
Jadi band Aneka Nada biasa main dan kita dapat honor dan itu ya istilahnya buat uang jajan kita. Aneka Nada tuh Anda sudah SMA? Ya, SMA. Sudah SMA Udah ya? SMA. Oke. Nah, kemudian waktu masuk ITB, kita bubar, Aneka Nada tuh. Kebetulan saya masuk ITB 61. 62 masuk dari Jakarta, Guntur Soekarno. Dia di Jakarta juga punya band. Ya. Langsung saya, namanya Tok. Mas Tok, kuliah di sini ya? Iya, di mesin. Bisa kita bareng aja main band? Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Udah. Taunya dia disiplin tentara. Jadi saya setiap hari Sabtu sore sampai Minggu malam latihan main band. Rutin tiap minggu. Sama dia? Sama dia. Oh. Kebetulan dia punya peralatan lengkap. Iya. Jadi Anak presiden. Iya. Tapi itu bapaknya sendiri tidak suka. Nggak suka ya. Ya pernah saya ya tapi balik lagi dengan peran bermain band dengan Guntur itu kita diundang keliling Jawa. Oke. Libur bulan ini kita main di Semarang. Libur akan datang lagi di Jogja. Libur akan Surabaya. Kemudian itu keliling Jawa dan dapat duit. Si Mas To bilang gini, lu minta honor jangan gede-gede, gua malu. Lu anak presiden banyak duit, gua rakyat kagak punya duit. Honorarium gimana gue aja. Jadi alhamdulillah ya, jadi kita bisa main band, punya duit lumayan. Itu berarti Aneka Nada masih ya? Aneka Nada, udah Aneka Nada. Udah Aneka Nada, oke. Jadi, nah yang balik lagi, saya bolak-balik main rutin. Saya kalau tidak main band, libur ke Jakarta. Tidur di rumahnya Guntur, Jakarta di Ibu Fat. Iya, di rumahnya Ibu Fat. Di Jalan Sriwijaya ya? Ya, Sriwijaya. Sriwijaya. Nah, makan siang, biasanya di istana. Saya datang ke istana, langsung ke kamar. Di istana tuh wing kiri, sayap kiri, kamar Bung Karno, sama kamar Mas Guntur. Lobi besar, tempat sidang kabinet, wing kanan itu Mega, Rahma, Sukma, Guru. Nah itu Mas Guru tuh di sana, bukan tempatnya Mas To. Nah satu waktu kita lagi berang-berang, biasa nyanyi gitu. Kemudian saya, Tok, gue kebelet nih, pengen pis, sana aja. Kaget saya. Ini kamar mandi Bung Karno ya. Karena Bung Karno tahun 62 dahsyat sekali. Ini kita mau datang kencing di situ nih tempat presiden. Jadi saya nggak langsung masuk, mikir dulu. Nggak jadi saya. Toh nggak apa-apa lu. Untung nggak jadi. Bapak masuk. Kalau Bung Karno masuk kamar mandi itu tidak semenit 2 menit. Dia bawa majalah, bawa koran. Dia baca di situ. Coba kalau saya lagi di sini lagi jongkok, digedor-gedor kayak untung selamat enggak. Nah, udah selesai. Satu waktu lagi kita lagi makan. Itu ruang wing kiri sama lobby itu pakai pintu koboi gini. Lagi makan, brak pintu kok kaget saya. Baru lihat Bung Karno bener. Waduh. Memang badannya tegap gagah ya. Rambut nggak ada botak, badan kemeja putih. Saya apal tuh. Namanya Van Heusen, itu merek beken Van Heusen. Sekarang udah dirakit sini dulu. Celana kelabu, nggak pakai sendal. Siapa ini? Waduh, si Mas Guntur ngakak ketawa, rasain lu tuh. Siapa? Nama saya Sam. Terus kan kamu makan, Bapak ngurusin negara nih, paduh, mesti rapat-rapat kabinet. Iya, kaget. Untung saya pengennya ngobrol santai, ternyata ya Bapak kan kadang-kadang di Bogor, dan ini waktu itu suasana memang ya negara mulai anget. Iya. Jadi nggak sempat ngobrol panjang, cuma segitu aja ketemu Bung Karno. Nah kemudian begitu meledak Gestapo, bubar kita. Karena kasihan kan, Mas Guntur, Bung Karno kan termasuk di Republik ini dibatasi, dikuncilkan. Nah saya tuh nggak punya apa-apa karena alat-alat dia. Dibelikan alat sama adik-adik saya. Saya punya adik perempuan 3. Yani Tina Iin nyanyi sebagai Yanti Bersaudara. Saya nge-push dia latih sampai dia waktu kita stuck, tidak sibuk, mereka bisa rekaman. Lagunya Abu Nawas. Dipakai demonstran untuk 66. Demo melawan pemerintah lagunya. Dan ini adik-adik saya ini dibawa roadshow sama RPKAD, sama Kopassus, Kopassus, sama Siliwangi, keliling Indonesia. Bapak saya wartawan,
Bapak saya tuh sering keluar negeri, konferensi. Jadi ibu saya tuh taunya cuman Bandung, Sukabumi, tempat dia muda, sama Jakarta. Begitu nganter adik-adik saya Yanti bersaudara keliling Indonesia. Dari Medan sampai Irian. Dan tiap pulang tuh tas tuh penuh duit karena dapat honor. Ada nyaman juga gitu. Waktu itu Bimo belum nggak bisa apa-apa, tapi adik-adik kita membelikan kita gitar. Nah, kebetulan ayah meninggal. Nah, ini tragedi juga. Ayah saya itu biasa kantornya di Jakarta, setiap pulang ke Bandung tuh. Medianya apa dulu? Kantor Berita Antara. Oh, Antara, di Antara ya. Dia tuh generasinya BM dia. Kemudian Menteri Luar Negeri terkenal wartawan dulu. Ada Malik. Nah, generasi tua. Dia pulang ke Bandung, kasih lihat hari Kamis malam, aneh kok pulang Kamis, biasanya Jumat malam pulang. Ini paspor dia. Abah, kita manggil ayah Abah, kepada ibu manggil Indung. Abah mau ke Tokyo, konferensi di Tokyo ngikutin tentang ekonomi ya. 10 hari pulang ke Indonesia, semua bapak saya anaknya 7, laki 3, perempuan 4. Yang wanita semua ikut ke Jepang. Abah nggak bisa bawa anak 7. Berat kan di Tokyo hidup, karena kan kantor Berita Antara kan ya meskipun itu bapak saya tuh malu gitu. Sebetulnya anak semua ditanggung. Kamu sanggup nggak cari makan bertiga? Saya dengan tenang aja, siap lah. Jadi yang laki siap cari makan. Cowok-cowok juga. Itu ngomong sekitar jam 10 sambil makan. Jam 12 heart attack. Sakit. Ya Allah. Panggil dokter, ternyata dokter sahabatnya di Bandung ada terkenal, dokter Tan Sin Hong. Itu sahabat bapak saya tuh. Nangis dokternya. Ini pasien saya ketiga. Yang 2 begini meninggal. Dia nongkrongin dan ayah saya mulai darah tuh. Ini berhenti ya, serangan jantung. Manggil ibu saya. Bilang ke ibu saya, jaga anak-anak, pulang. Ya Allah. Jadi meninggalnya tuh sekitar jam 12 malam. Nah, udah meninggal. Sebentar, ini tahun 60. Meninggal 66, lupa lagi pokoknya. Nah, begitu ayah meninggal ya udah, jadi ke Tokyo nggak jadi. Kemudian mata pencarian tidak ada. Ya tadi adik-adik Yanti nyanyi itu, nah Yanti selesai, saya tuh dapat undangan nyanyi di Singapura. Ada namanya Mr. Lee Aiking, dia tuh produser dari rekaman studio Philips di Singapura. Diundang nyanyi di Singapura, nyanyi di hotel. Telepon tuh masih gini. Dulu kan bukan masih begini-gini. Nah. Jadi telepon Singapura Bandung tuh kita denger di telepon tuh kedengaran nama kita tuh 1/4 jam. 1/4 jam kan cuma 5 menit. 5 lagu. Nah, 15 menit. Udah siap aja. Tidak tahu bukan 1/4 jam, 4 jam. Berangkat siap lagu 5, suruh nyanyi 4 jam. Bengong kan kita, udah mendarat di Singapura, panas, bawa gitar, bawa koper. Itu saya jalan kaki di roadshow, di Orchard Road. Kalau di Jakarta mah inilah barangkali Sudirman. Masuk hotel pertama, nggak setuju. Hotel kedua langsung, nggak, lu nyanyi di sini. Langsung diminta nyanyi. Langsung selesai ACC, langsung si Mr. Lee Aiking ini nyiapin apartemen, panggil tukang jahit, tukang foto. Langsung diproses, besok sore udah nyanyi. Bayangin siap 5 lagu, suruh nyanyi 5 jam. Lagu apa? Kita jadi lagi dalam keadaan itu, dia ternyata membawa piringan hitam, record player, jadi saya suruh belajar lagu-lagu yang lain, lagu barat, untuk melengkapi lagu, supaya jangan 5 lagu, supaya bertambah. Nah kita mikir, lagu barat, lagu Spanyol kan kita mesti belajar ngapalin. Jadi lagu Sunda, lagu Batak, lagu Padang, lagu Ambon, kita kumpulin Indonesia. Langsung saya, pokoknya dari 15 menit jadi 4 jam tuh lagu Indonesia dulu. Nyanyi itu di restoran, di hotel. Pertama jam 5 sampai jam 6 di grill room. Grill room tuh tempat orang bubar kantor pada datang ke hotel, ngobrol di hotel. Dan di situ biasanya terjadi dialog
bisnis. Meja A, meja 1, 2, 3, 4, 5 itu masing-masing tuh ada ininya, ada guide-nya, lady escort wanita. Nah, nanti meja 1 runding sama meja 4 ketemu runding. Jadi kita nyanyi nggak boleh kenceng, nggak dikasih mic. Pakai gitar akustik 3 tanpa mic. Bayangin, 4 jam. Nah, break, maghrib, pindah ke dalam, ke ruang makan. Di ruang makan tuh daging yang dibakar, grill room. Nah, di situ sampai jam 11 tiap hari. Selama Kita kontrak 3 bulan. 3 bulan. Nah, kebetulan kan bapak sudah meninggal, adik perempuan Acil mau menikah. Kita nggak punya duit, jadi cari makan di situ. Nah, itu yang jadi pengalaman buat kita. Tiap hari nyanyi. Nah, pernah satu waktu lagi nyanyi di grill room tuh ada orang Indonesianya banyak, tamu-tamu. Ketawa aja. Kita nyanyi lagu Batak. Udah selesai. Lu nyanyi lagu apa? Lagu Batak. Aku orang Batak kagak ngerti. Lu nyanyi. Pokoknya doger-doger jalan aja. Habis gimana ya? Jadi untungnya nggak marah. Dia tahu kita kan di situ cari makan, nyanyi, syair lagu Padang juga atau nggak bener. Kalau Ambon kan Ambon itu masih Melayu. Masih Melayu. Tapi kalau Batak kan lain sekali. Kita nyanyi semau. Tapi gini, waktu ke Singapura itu sudah pakai nama Bimbo, atas nama Bimbo. Sudah pakai nama. Sudah pakai atas nama Bimbo ya. Iya. Jadi bertiga ke sana. Oke. Nah, kita dikasih apartemen tidak pakai lift, lantai 5. Pak, kita kayak tukang beca, Mas. Pantesan sehat ini sampai sekarang. Naik, turun, naik. Itu tiap hari naik dan harus turun kan. Celana tuh jadi ketat. Dan yang terakhir waktu mau pulang, akhirnya kontrak habis, yang undangnya langsung dari hotel teh. Oke, kalian nih minggu depan udah habis. Bagaimana kalau kontrak diperpanjang? Loh, kontrak diperpanjang gimana? Kamu selesai sini langsung terbang ke Tokyo, kemana keliling dunia. Jadi kan grup hotel kayak Hilton, Hilton ada seluruh dunia. Nah, itu kita di grup Mingkort. Kamu nyanyi seluruh Mingkort dunia. Waduh, Acil belum selesai menjaga kuliahnya. Saya udah selesai di ITB. Sudah nggak bisa, ini mesti selesai dulu. Nggak bisa nih kontrak, bukan apa-apa. Lu udah dapat nama, udah dapat reputasi, lu harus bisa. Wah, akhirnya dengan sangat menyesal di-cut. Nah, jadi tidak jadi keliling dunia. Cuman saya bikin kenang-kenangan rekaman karena mau pulang punya duit buat ngawinin adik. Saya udah selesai kuliah dan adik 2 mau nyelesain kuliah. Nah, jadi sebelum pulang rekaman. Ternyata gara-gara rekaman itu sampai sekarang saya nyanyi. Lagunya itu waktu itu lagu Melati Jayagiri sama Flamboyan yang jadi jagoannya. Yang ngiringi di situ waktu itu Mariono Mulyono. Dua-duanya tuh seniman besar Indonesia, orang Surabaya. Di Singapura tuh hampir seluruh hotel orang Indonesia yang nyanyi. Bimbo, kemudian The Step tuh Marini. Kemudian tadi Mas Mariono itu di hotel. Itu hotel bintang 5 semua. Ada satu lagi yang sangat bagian main di pantai. Ya kalau di sekarang di Jakarta mah di pantai itu apa? Ancol. Nah, itu bukan kelasnya. Kita kan bintang 5 hotel yang istimewa. Anak band Indonesia semua. Jadi alhamdulillah, jadi itu orang Indonesia tuh begitu pulang masih sempat bisa beli mobil Singapura bawa ke Jakarta. Dan waktu itu peraturan belum ketat. Tapi begitu Jakarta hidup, itu band pulang ke Indonesia semua. Ya nyanyi enakan di tanah air kan. Di sana di kampung orang kan. Nah, jadi endingnya di Singapura tuh rekaman. Rekaman itu yang menjadikan kita terus sampai bermusik sampai sekarang. Sebentar, rekaman itu masih ada nggak, Kang? Masih ada piringan hitam. Itu kalau tidak salah di televisi, di radio masih ada piringan masih hitam. Ada ya? Masih ada. Album apa itu namanya? Polydor, produsernya. Oke. Judulnya lagu, ya kalau nggak salah, ya Bimbo, ada fotonya. Saya nggak punya fotonya ya. Nah, saya masih cari dulu tuh. Oke, nanti kita cari. Ya, tapi gini Kang, ya. balik lagi di tahun 60-an tadi, ketika awal-awal Bimbo ya, Bimbo berdiri. Kan ada peristiwa menarik tuh. Ya. Bung Karno kan melarang musik ngak-ngok. Ya. Nah, ya betul. musik-musik yang bagi dia musik kontra-revolusioner. Ya, tapi kan Mas Ato main band sama
Iya. Anda bareng-bareng. Nah karena gini, Pernah ngobrol sama Mas Anto nggak? Ini gimana nih bokap lu gitu misalnya? enggak, karena Bung Karno tahu yang kita nyanyikan tuh bukan lagu-lagu barat yang ngangkinggo. Oke. Kita lagu Indonesia. Nah ini yang lupa. Pelatih kita namanya John Patirane. Beliau ini orang Ambon, pencipta lagu Buka Pintu. Beliau aktivis di Telkom. Dia menguasai 4 bahasa. Bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris, sama apa. Jadi di Telkom tuh minimal 4 bahasa asing harus dia kuasai. Dan dia biangnya musik. Iya. Nah, kita dipompa sama dia. Oke. Jadi lagu-lagu Indonesia. Dan bukan lagu ini, bukan lagu barat yang nggak karu-karuan. Nggak begitu. Jadi makanya kita bisa keliling Indonesia. Bapak nggak bisa apa-apa. Kita berangkat aja dikawal. Jadi kita dikasih bus gede tuh, bus PPD yang gede tuh, Mercedes. Setengah kursinya dilepas. Pasang kasur. Bertidur. Nah, pengawal ada 4 orang. Jadi kita dari Jakarta, misalnya Cakra Birawa ini yang awal. Cakra. Okay. Tapi nyamar preman semua. Sampai Surabaya. Begitu sampai perbatasan Surabaya udah dijemput oleh polisi lalu lintas dan panitia yang jemput. Dan kita tidur di istana yang Surabaya. Main Surabaya. Dan itu semua normal. Cuman makanya si Mas To bilang, ini main-main gini kan dapet, lu jangan minta gede-gede ini. Malu gue. Lu anak presiden, saya dia ambil diaman kan. Lu anak presiden, gua rakyat. Kamu butuh duit. Dan orangnya kocak Mas To tuh. Dia tuh gimana ya? Ya ini bukan rahasia. Dia itu karena anak presiden, itu kemanapun gaul, dia punya kebetulan di Bandung punya motor, yang punya motor gitu cuman dia. Motornya kecil. Tohatsu kalau nggak salah namanya juga. Jadi kemana pergi orang tahu. Nah karena kita sering kalau di Bandung sendiri tiap malam minggu main dansa, ngiringi orang dansa ya. Nah jadi ya main ngiringi dansa, bukan kitanya tidak dansa, kita kan cari duit, main di situ dapat honor. Nah, sampai satu waktu dia tanya, lu kenal di siapa? Ada perempuan cantik, mau kenal lu mau jadi istrinya. Dan dia bukan laki-laki yang ke kiri ke kanan. Begitu dapat itu terus sampai jadi istri sekarang. Itu teman sekolahnya Jaka. Oke. Namanya Henny. Anaknya kan 1, Mas To tuh perempuan juga. Jadi ya bapaknya terkenal, istrinya banyak. Nyalon gubernur Jawa Timur kemarin. Ya, waktu Iya. pilkada 5 tahun lalu nyalon gubernur Jawa Timur. Nah si ini ke Mas To tuh istrinya Henny, dan itu alhamdulillah. Dan ya sampai sekarang komunikasi bagus, cuman ya kita semua udah pada menua sekarang. Tapi di ITB dulu memang, terutama di fakultas Anda ya, memang band-band ini menjamur banyak gitu. Atau Banyak gimana? di Bandung, tapi balik lagi. Kayak sekarang juga sama, itu semua yang bisa muncul yang punya warna. Yang punya karakter sendiri yang berbeda. Karena band-band luar biasa. Ya kita bisa muncul tuh. Zaman sama Mas To, ya karena dia anak presiden. Sesudah itu kan saya kan sebagai Bimbo juga karena kita bisa muncul karena punya karakter sendiri. Oh, ya ada. Lagu kita sampai muncul. Nah, ada tanggal lagu kan. Nah, dari situ bisa ketahuan kan band-band mana yang dominan ini. Surabaya kan luar biasa bandnya juga sama tuh. Ya si Ucok tuh. Itu Ucok tuh dia kebekennya atraksinya ini kan suka gantung diri. Nah itu kan aneh-aneh gantung diri. Saya kan nggak bisa gantung diri ke gantung nyembelih ayam. Surabaya, Jogja. Tapi sama Mas To bubar setelah 65. Nah karena peristiwa politik jadi otomatis kita break. Mas To stop. pulang Jakarta. Saya stop juga. Nah ya itu waktu itu yang muncul adik-adik saya yang 3 bersaudari tadi. Itu. Nah, mereka langsung banyak acara, mereka belikan kita gitar 3. Nah, kita belajar lagu Spanyol. Karena gitar akustik 3 kan beda. Nah, dengan lagu itu kita main. Langsung begitu selesai itu tadi tur ke Singapura. Oke, terus pulang, rekaman lagi di sini. Nah, udah sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Iya, rekaman. Nah, pertama kali yang rekaman di Indonesia itu apa, Kang Sam? Lagu apa? Albumnya. Yang lagu apa? Aduh lupa lagi saya masih dicek. Oke. Tapi kan kemudian Anda menjelajahi banyak. Nah itu Kasidah. Oh yang Kasidah itu album itu pertama. Nah itu itu pun Kasidah tuh balik lagi.
saya ingin bikin tema yang lain gitu ya. Ini kan karena lagu pop tuh bolak-balik cinta. Nah, begitu kita tes dengan lagu Tuhan, di dalam album lagu pop, kita masukkan lagu Tuhan yang protes banyak, yang menyambut juga banyak. Nah, untuk supaya aman, saya minta bantu Bang Taufik. Gitu. Karena saya bikin lagu-lagu religi bisa, gampang nggak sulit. Tapi balik lagi value-nya kan, bobotnya. Jadi dengan album Qasidah itu Bimbo mulai dikenal publik Indonesia. Enggak, lagu pop juga udah dikenal. Oke. Nah, tapi dengan lagu Qasidah itu otomatis jadi setiap tahun lagu kita ada di udara. Jadi ya kalau ya lagu Natal aja. Buat Ramadan sama Lebaran ya. Gitu. Jadi buat saya ini Allah memberi saya karunia yang luar biasa. Orang nggak akan kenal Bimbo kalau Bimbo tidak bikin lagu Qasidah. Ya. Dan orang bikin lagu Qasidah nggak bisa gegabah loh. Sekali bikin salah dimaki orang. Itu lagu agama, jangan main-main. Urusannya sama religi. Religi sama Tuhan kan. Nah, makanya saya bawa Bang Taufik. Jadi di sini dua-duanya happy ya. Iya. Saya dan orang, ya lu beken karena Taufik. Betul, tapi lu mesti tahu diri sih bilang. Kita bikin sendiri bisa, susah. Nah sekarang Bang Taufik kan nggak bisa nyanyi. Nah, sekarang balik lagi, beken dua-duanya kan. Jadi tidak beken Bimbo sendiri, tidak beken Taufik Ismail sendiri. Dan itu yang paling enak kalau Bang Taufik istilahnya ada seminar. Itu lagunya yang dinikan lirik yang udah jadi lagu aja lebih mudah. Jadi playlist. Nah, tapi kan Anda juga menulis lagu-lagu yang menjadi respons atas situasi terkini pada zaman itu. Ya, salah satu contoh yang terkenal itu kan surat terbuka untuk Reagan dan Brezhnev. Betul. Ya, ini konteksnya perang dingin ya, tahun 80-an. Ceritanya bagaimana? Nah, itu seru begitu lagu jadi. Kita udah kontak surat ke kedua kedutaan. Saya mau kasih lagu. Dua-duanya saya tidak mau Amerika dulu, kata Rusia. Kalau lu mau kasih ke kedutaan gua dulu. Amerika pun sama. Jangan ke Rusia dulu kami. Wah, kacau nih. Bagaimana ngebagi Bimbo datang ke dua kedutaan, dua-duanya tidak tersinggung. Ini bagi dua. Saya kalau nggak salah sama Iin lagi. Saya ke kedutaan Rusia, Acil, Jaka ke kedutaan Amerika. Ya aman kan. Kedua-duanya waktunya bersamaan dan itu diterima. Cuman nah ini ada yang surprise. Kedutaan Amerika mengundang. Kita keliling Amerika loh. Oke. Rusia. Rusia, kedutaan Rusia. Uni Soviet ya. Uni Soviet. Karena negara ini Rusia tahu Indonesia, Bimbo ini selain lagu itu lagu Qasidah kan. Ini Rusia Selatan itu orang Islam banyak kan? Yang pakai stan-stan gitu kan, Kazakhstan kan itu kan. Nah begitu dapat undang, waduh kita kan seneng keliling Uni Soviet nih, asing juga. Datang himbauan dari intelijen. Sebaiknya jangan. Kenapa sih? Kalau mereka ngundang kita, berarti kita mesti ngundang mereka. Nah itu risikonya. Jadi pemerintah Indonesia mengundang seniman komunis gitu. Berat itu. Pak Harto. Jadi saya kalau saya ngotot sebetulnya bisa, tapi paspor kan nggak dikasih izin. Jadi akhirnya gagal. Jadi cuman saya senengnya itu, jadi lucu ya. Bimbo ini bisa main-main politik segala macam sama dianggap nggak kebayang kalau keliling Uni Soviet kayak apa. Bisa nulis buku jadi laris banget pasti itu. Kalau nulis buku dan nulis lagu di sana laris banget. Tapi nggak diajak keliling Amerika sama Amerika enggak. Amerika cuman terima kasih aja. Kalau mungkin kalau kita panasin, nih Rusia udah ngundang kita di Amerika gimana bisa saja. Tapi saya waktu itu tidak pikirin ke sana. Karena kan ini udah ada himbauan dari Indonesia, jangan keliling Uni Soviet. Berat nih kalau saya masih mengundang seniman Rusia ke sini, seniman komunis, suruh nyanyi keliling Indonesia. FIFA komunis, repot nanti. Tapi Anda menulis lagu itu apa? Inspirasinya gimana? Apa ruwet ngelihat dunia dalam berita atau gimana? Enggak, bapak saya kan wartawan. Jadi itu balik lagi kreativitas kita cari tema-tema apa ya supaya jangan bosan. Karena musik pop di Indonesia dahsyat sekali, ada Kus Bersoda segala macam banyak. Nah kita mesti cari warna yang lain. Begitu lagu itu jadi kan meledak luar biasa. Jadi balik lagi itu dia ada kreativitas. Iya, kenapa kepikiran nulisnya surat terbuka untuk Reagan dan Khrushchev? Karena memang nah itu memang ada ini kan panas kan, ada perang dunia ketiga.
ini kemungkinan perang dunia ketiga bisa terjadi kalau ini dua negara sampai berantem ya. Ya kita istilahnya nyemplung aja gimana nanti risikonya. Jadi seolah-olah pendamai. Tidak tahu reaksinya ini. Ya itu yang suka guyon itu si Acil tuh. Kelakuan itu konyol gitu tuh. Kita nyemplung aja biar rame. Hayu jadi aja. Oke. Nah, kemudian masuk ke 90-an ya. Semakin mantap di jalur musik religi lah. Ya, Anda menilai di tahun itu ya, di 80-an sampai awal 90-an, keadaan musik Indonesia gimana, Kang? Itu kan dianggap era emas ya. Era emas musik Indonesia. Jadi yang saya sedih mah ini aja, kalau cerita itu Anda udah cerita era emas, yang sedih hari ini. Jadi dari situ sampai ke sekarang itu dunia musik Indonesia tuh rusaknya pembajakan. Nah, pembajakan ini yang kenapa rusak? Karena aparat terlibat. Oknum. Kalau sebut aparat marah. Tapi kalau memang aparat, ya jadi istilahnya oknum. Dan itu sama kayak korupsi sekarang. Itu kan yang korupsi kan pejabat. Oh tidak boleh itu oknum. Ada istilah baru kok. Itu saya belum bikin lagu judulnya oknum. Sebetulnya kalau bikin bagus. Bagus ya. Bagus. Nah ini bagus nih Anda ngomong itu wawancara. Habis ini kita bikin lagu oknum. Jadi di Indonesia tuh banyak penjabat brengsek, tapi tidak boleh disebut penjabat karena institusinya tersinggung. Sebutnya oknum. Tapi selain tadi ya pelarangan Anda ketika akan pergi ke Uni Soviet, kan ada situasi politik yang represif ya di konteks Orde Baru. Anda mengalami sendiri langsung nggak? Nggak ada ya? Nggak. Saya tuh alhamdulillah ya. Nggak. Ya mungkin Allah sayang sama kita. Kita tuh nyaman-nyaman aja. Kita nggak pernah merasa takut. Wah bakal nanti ditangkap. Enggak. Bahkan ketika dilarang, kalian nggak boleh ke Uni Soviet itu nyantai aja? Nyantai aja. Aman, Padahal saya koneksi nggak ada ya waktu itu. Waktu itu anak Pak Harto aja main band, Bambang Tri kan main band. Main band. Tapi saya tidak ada ini. Nah, yang lucunya ini ada ini lucu. Saya muncul sebagai Bimbo itu sama sutradara TV namanya Hamid Gruno. Nah, Hamid Gruno ini dia talent scouting. Dia cari yang baru-baru itu semua penyanyi pop Indonesia dia yang orbitin. Begitu tahu kita Bimbo ditarik, kita tidur di rumahnya dia. Jadi dia tuh orangnya ini tentara Siliwangi atau Brimob lupa lagi. Rumahnya tuh di jalan Agus Salim. Menteng. Jadi di belakangnya ada loteng. Saya tidur di loteng. Dia tuh biasa ngatur begitu harus nyanyi masuk studio turun. Persis di pinggirnya rumahnya Hamid Gruno tuh di pojok itu namanya rumah Kolonel Soeharto. Ya itu Pak Harto. Nah itu anaknya yang namanya Jeng Tutut. Itu kalau pulang naik beca. Waktu itu belum meledak Gestapo. Datang ketemu ke Iin. Mbak Iin minta tanda tangannya dong. Nah waktu itu kita tell me, orang Bandung bilang tell me itu telat mikir. Kan itu bentar lagi Presiden Soeharto jadi presiden. Kalau kita waktu itu deket sama Mbak Tutut, deket sama Bambang, kebagian rezeki kan kayak terlambat. Sadarannya terlambat ya. Persis rumahnya berpinggiran. Jadi dulu kan Agus Salim sebelum Cendana, betul. Itu kan di pojok rumahnya. Kita jadi lulus. Wah saya bilang salah. Coba kalau kita kenal, kita jadi konglomerat nih. Jadi alhamdulillah karena orang Sunda bilang kena say hello doang. Tapi yang Tutut mah pernah komunikasi sama Iin. Tapi dulu waktu tahun 60-an itu waktu Anda di ITB, terlibat aktivisme mahasiswa tahun itu nggak? Saya ikut demo misalnya 66, atau nggak enak sama saya itu bukan, saya itu justru ikut sama RPKAD. Saya ikut direkrut pakai baret merah, alhamdulillah. Baret merah Macan Loreng, saya ikut operasi dari Cilacap sampai Kudus. Tiap hari di kota tuh Jawa Tengah tuh jam 4 udah mati. Jam malam. Nah, kita dapat tugas untuk menghidupkan kembali. RPKAD yang benar. Malam hari itu dagang ini kan pakai cempor, dagang kacang, goreng pakai tanggungan. Kita bukan RPKAD, pakai baret merah Macan Loreng nyanyi di panggung. Tapi di mobil senapan udah ada. Kalau ada kejadian apa-apa ya tinggal angkat door aja. Jadi kita dijagain sama mereka.
Dan itu penduduk supaya keluar. Jadi kita menghidupkan kembali kota. Dari mulai Cilacap berakhir di Kudus, itu ya balik lagi senang aja. Nggak mikir, waktu itu masih kuat loh. Yang namanya Gestapo tuh kan bisa aja bunuh tengah kota nembak kita. Waktu dibawa RPKAD ini sekitar setelah 30 September berarti? Iya, sesudahnya. Wah, itu lagi banjir darah itu Jawa Tengah. Kita tuh suka denger, tapi kita nggak pernah sempat lihat mayat karena saya dengar kabar banyak yang ini kan. Iya, disembelih. Yang disembelih yang mati. Ya karena cuman kita dapat tugas resmi dari RPKD Baret Merah dan itu kita hanya sayangnya nggak ada fotonya. Di foto bareng sama Pasar WD sih. Semua para komandan itu RPKD pangkatnya tidak kelihatan. Kita juga sama aja. Jadi kalau waktu itu kalau saya di foto di dekat Pasar WD kayak RPKD beneran. Iya. Selesai dari Kudus kita diminta Angkatan Laut ada 3 fregat sama 3 kapal selam tidak boleh ke darat. Itu kan terjadi ini juga pemeriksaan. Angkatan Laut yang terlibat Gestapo. Nah, kita nyanyi di laut. Itu yang namanya alat band dibawa ke laut, bayangin tuh. Untung aja gelombangnya bisa karena dirapetin itu jadi nyaman gitu ya. Setiap selesai lagu bunyi itu tut. Nyanyi lagi itu asik tuh. Nah, pulang selesai ke Bandung, kemudian saya dipanggil sama Paton, Panglima Siliwangi, Hayat Darson. Oke, selesai kamu sekarang keliling Malaysia. Oh udah Pak. Oh Ibrahim Maju udah selesai. Udah selesai. Nah, waktu itu Darson memimpin, saya keliling Malaysia. Negara Malaysia tuh negara bagian kan ada 7 berapa di Semenanjung sana. Saya nggak kebagian yang di Kalimantan. Saya kebagian keliling di sana. Itu rombongan termasuk penari, kita nyanyi. Tiap hari ganti kota, pulang tuh saya udah lewat rumah sakit, capek. Yes. Selesai, pulang ke Bandung udah. Ya alhamdulillah jadi pengalaman tuh, alami semua. Ini mungkin normalisasi hubungan sama Malaysia. Iya betul. Itu. Betul. Dan itu yang mengundang kita Askar Melayu Diraja, jadi tentara Malaysia. Ya. Betul. Nah zaman Orde Baru sudah ngelewatin, selamat, seneng-seneng aja. Kan masuk nih Kang, era setelah Soeharto tumbang, musik Indonesia juga berubah, Kang. Baik selera, baik pendekatan musik. Itu kata-kata saya normal aja. Normal aja. Rame, segala macam bisa. Fasilitas TV banyak. Semua tersalurkan, bisa muncul. Hanya balik lagi itu risiko aja. Yang nonton suka atau tidak. Kalau yang nonton nggak suka selesai. Kalau yang nonton suka itu bakal panjang, dia bakal sering manggung ya. Dan itu ya itu biar kuncinya tuh di studio rekaman. Kita bisa saling baca ya. Ini band ini sampai di mana seperti apa. Itu bisa bisa dengar, bisa lihat. Dengar, wah ini hebat nih. Ya kita salut ya. Bukan apa-apa. Saya tidak pernah menganggap wah ini saingan kita mesti lebih baik, enggak. Ini kalau dia ke kiri kita ke kanan, dia merah kita biru, jangan dia merah kita merah biru, jangan itu. Nah ini banyak band yang rusak tuh karena itu merah lagi sukses, bikin merah muda, salah mati. Merah jangan kita hijau kan orang lagi kok ini lain, nah itu. Oke. Iya. Saya nggak tahu ya ini kenapa ada band-band tertentu yang lagunya itu everlasting. Seperti Bimbo ini kan everlasting, ya kan? Dari generasinya kakek saya, generasinya orang tua saya, sampai generasi saya, ya kan? Itu masih mendengarkan lagunya Bimbo. Apa rahasianya, Kang? Itu karunia Allah ya. Oke. Kalau dalam ngomong khusyuk itu karunia Allah, tapi kalau ngomong dalam bahasa pop kreatif. Oke. Kenapa kita masuk ke situ? Balik lagi ya Tuhan yang ngatur. Kalau saya nggak bikin lagu tentang agama, selesai udah lama sih udah tidak manggung. Kayak sekarang aja saya tadi kemarin kan saya manggung sendiri, Acil kan sakit, saya masih sempat bisa manggung sendiri dan itu di tim, saya tuh betul-betul itu Erwin itu masih saudara saya, nggak pernah ketemunya masing-masing aja ya karena masing-masing tahu dunia musik. Begitu bareng aransemen lagunya bagus sekali kemarin. Sampai dia juga sama terharu. Jadi ada, ya itulah tadi,
Alhamdulillah Allah menempatkan saya posisi di situ. Betul, betul. Coba kalau saya penyanyi urakan yang cuman pakai Cowboy. ya, bayangin udah kakek saya udah 83, mesti loncat-loncat di panggung udah nggak mungkin. Ya, saya hanya penasaran itu. Apa yang membuat band-band tertentu itu lagunya masih dinyanyikan dari generasi ke generasi? Itu pertanyaan musikal yang menurut saya paling penting saat ini. Ya balik lagi mungkin juga ya kita waktu membuat bumbu masaknya istilahnya. Bumbu masaknya pas, misalkan gado-gado itu kan tidak lekang sama zaman, orang suka terus misalkan. Masih mungkin musik bimbo tuh kayak gado-gado lah kalau makanan. Atau juga mungkin kayak steak kalau orang barat tuh. Ya pas karena kalau misalkan kita jadi nomor satu wajar ya. Saya datarnya dari situ. Betul. Jangan kita bikin urak. Memang ingin dilihat orang bikin sesuatu kejutan, tapi betul-betul terkejut, tapi tidak ada apa-apanya. Tapi kita bikin orang kaget, terus masuk ke hati ya. Lagu kan telinga terus ke hati, tersentuh. Nah itu yang mahal. Ya sebenarnya kita naksir perempuan, kita udah dandan gaya-gaya, perempuannya nggak tertarik. Tapi coba tapi kalau kita bisa merayu, ngomong gitu lama-lama, wah ini nih si Arjuna nih hebat juga kali. Mungkin dari situ. Nah, karir Anda kan karir bermusiknya sudah berjalan lebih dari 60 tahun ya, Kang. Sekarang umur sudah 83 tahun. Dan tetap sehat, tetap ngoboy seperti ini, tetap bolak-balik ke Jakarta, Bandung menggunakan travel dan kadang-kadang nyetir sendiri. Saya curiga ini karena lagu Sehabis Ramadan. Ya, karena di situ liriknya mengandung harapan agar ketemu dengan Ramadan berikutnya. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi setiap tahun orang menyanyikan lagu itu dengan harapan ketemu Ramadan berikutnya. Akan datang lagi. Ketemu Ramadan yang akan datang. Teman saya, Direktur Utama NU Online, Hamzah Sahal, itu mencurigai. Kalau jangan-jangan karena lagu itu, Anda bisa berumur panjang karena didoakan oleh seluruh orang Indonesia, Kang Sam. Kalau komen saya, alhamdulillah, justru yang barangkali di sini yang paling besar andilnya Bang Taufik. Karena jujur, alhamdulillah saya kenapa punya mitra dia. Ya. Karena banyak sastrawan yang begini. Dahsyat karyanya, tapi ajaib orangnya. Bang Taufik tuh tidak, itu betul-betul lurus, orang lurus, santun dan nggak aneh-aneh. Memang kalau di luar banyak orang kumpul kita berempat, Bimbo bertiga sama dia, itu sering si Acil tuh bikin ini konyol ya, kocak sehingga kita tidak kaku gitu. Tapi begitu masuk dalam pekerjaan, hasilnya dahsyat. Itu sering kita belum jadi begitu dapat lirik langsung, wah ini luar biasa. Dan saya tanya pada Bang Taufik, dia pun sama. Kenapa lirik itu jadi? Karena dia pernah cerita, ada yang minta lagu ke dia tuh, dia udah kasih limit besok. Tuh dia udah kirim kabar kepada si pemesannya, kalau nggak salah Krisya, kayaknya saya nggak bisa. Tapi minta waktu sampai besok. Buka Quran, halaman sini tuh merinding, ketemu, keluar semua. Jadi ya itu balik lagi ya. Jadi gimana ya? Dan dia kan bukan tidak gini-gini, iseng aja bukan. Loh. Dan itu yang dari Quran 2-3 lagu nggak tahu. Jadi ya alhamdulillah, makanya alhamdulillah Tuhan menemukan saya bisa bertemu dengan orang-orang yang baik gitu. Iya, betul. Coba kalau saya ketemu koboi. Sama koboi. Oke, tapi harapan Anda sekarang bagaimana? Di dalam usia 82 tahun, bermusik sudah lebih dari 60 tahun. Saya melihat kalau tidak salah Indonesia menemukan tambang yang sangat dahsyat hari ini di dunia. Sama Cina atau sama Rusia lupa. Kalau Indonesia bisa mengekspos tambang itu dan tidak korupsi, Indonesia dahsyat di muka bumi. Rakyat itu bisa hidup berkecukupan. Karena yang ditakutkan hari ini, kesempatan tambang ini dimainkan oleh oknum para pejabat dan penambang dan yang dicurigai dari luar ikut menanam tambang mengelola tambang ini, mereka mengedit. Tapi kalau ini dalam arti
dikontrol benar oleh pemerintah, memang kita perlu bagi hasil sama mitra kita. Kita bisa kaya. Itu nama tambangnya apa? Saya baru baca kemarin. Nah, kita doakan mudah-mudahan kita ke sana karena bukan apa-apa. Udah capek ya. Saya ini udah 83. Iya. Udah capek miskin ya? Capek miskin. Sudah waktunya orang Indonesia, karena bukan apa, kita lihat ke belakang ya, ke kiri kanan kita. Yang paling gampang aja para pegawai negeri. Iya. Kasihan ya. Ya udah waktunya, jadi mereka tuh dapat gaji tuh cukup. Yang orang Indonesia tahu kalau cukup gaji mau apa, coba? Ke Makkah. Naik haji. Iya. Jadi artinya bangsa Indonesia bisa semua jadi haji kan, luar biasa tuh. Dan bukan haji aja, sekarang nggak punya duit kan umroh. Itu kita bisa lihat yang rutin umroh, kadang-kadang kita suka, kalau orang sering umroh mah kasihin duitnya ke orang lain biar orang yang baru umroh itu kan sangat luar biasa merasa nikmatnya. Dan itu yang memberi kita rezeki buat kita naik umroh kan, didoakan kan kita luar biasa depan Ka'bah ngedoain kita, ada yang kita bantu. Nah sekarang kalau semua mayoritas Indonesia lah, jangan 100%, 80% bisa jadi haji atau umroh aja udah luar biasa. Ya itu moral kan. Kita nikmat dalam arti yang benar, bukan nikmat terus ke judi kemudian hidup nggak karu-karuan. Karena saya dengar kabar Amerika aja lagi kolaps ekonominya. Nah kalau Indonesia sekarang terbalik, Tuhan membalikan, Indonesia masih bangkit, siap kita bangkit dong. Berarti semua bangsa kita siap dalam arti memanage diri, memanage negara yang benar. Kalau sudah bangkit dan sudah kaya-kaya, terus orang Indonesia main musik semua gimana? Bagus. Bagus ya? Pasti musiknya enak. Mahal loh. Musik mahal. Itu saya sama Erwin itu, saya nggak nanyain berapa honornya. Pemainnya kemarin itu berapa? 100 orang. Waduh. Bagus semua ya? Dahsyat. Saya sampai merinding. Saya di pinggir panggung begitu menyanyi itu ini udah lain ya. Oke. Terima kasih. Samsudin Hardjakusuma. Sam Bimbo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kang Sam. Sehat selalu. Amin. Para pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Kang. Sebenarnya panggilan Kang juga saya nggak enak karena masa umur 83 tahun masih dipanggil Kang. Enggak, ya. Nggak masalah ya? Bagus sekali. Oke, bagus ya justru. Oke. Itu doa awet muda juga sebenarnya. Saya akan membacakan lirik salah satu lagu yang tadi kami bahas, yaitu Setiap Habis Ramadan. Ini liriknya juga Pak Taufik ya, dari Pak Taufik. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadah tak terhingga, nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas. Kalau tak sampai umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan. Sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Setiap habis Ramadan, rindu hamba tak pernah menghilang. Mohon tambah umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Saya dan seluruh kru Menjadi Indonesia NU Online dan seluruh keluarga besar NU Online mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga seperti harapan di lirik lagu tadi, kita bisa bertemu di episode Menjadi Indonesia berikutnya dan bertemu dengan Ramadan berikutnya di tahun depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.